Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Jangan melepas berlian demi batu kerikil. Jangan pegang. Pegang mas, aku gak mau dipegang kamu selama masih ada bekas wanita tadi. Tolak Ivana dengan menepis tangan Geva. Setelah itu tak ada lagi pembicaraan di antara keduanya. Mereka tenggelam dengan pikiran mereka masing-masing. Aku keluar dulu, kata Ivana saat mereka sudah sampai di depan lobi perusahaan Dewangga. Awas saja kalau kamu masih berhubungan dengan wanita itu. Ingat mas, aku itu paling benci dengan yang namanya pengkhianatan. Jadi kalau kamu sampai lakukan itu, aku akan pergi jauh hingga untuk menemukanku pun kamu tak bisa. Kata Ivana memberikan ancamannya lalu membuka pintu mobil dan menutupnya dengan kencang. Ah sial, ini gara wanita itu, kata Geva dengan sangat frustasi. Setelah agak sedikit tenang, Geva menjalankan kembali mobil mewahnya untuk pergi ke perusahaan miliknya. Geva yang masuk ke perusahaan dengan aura yang berbeda membuat semua karyawan heran juga takut. Moodnya benar sangat buruk siang hari ini, sehingga karyawan yang meeting bersamanya selepas dari makan siang tak luput dari amarahnya. Ada apa tuan muda? Tanya Antonio saat mereka berdua sudah ada di ruangan milik Geva selepas meeting. Anda tampak kacau sekali, kata Antonio lagi. Gak usah terlalu formal An, ini kita cuma berdua saja. Aku gak suka, kata Geva. Hufet baiklah. Ada apa Gev? Ulang Antonio. Antonio sebenarnya adalah teman Geva sejak dari sekolah menengah atas sama seperti Rafael. Antonio yang merupakan anak dari orang tak punya, dengan ayah yang sudah meninggal karena kecelakaan sejak dirinya masih kelas 5 sekolah dasar. Dan seorang ibu yang hanya bekerja sebagai buruh cuci di beberapa rumah. Antonio memiliki satu adik laki dan satu adik perempuan. Untuk membantu sang ibu, Antoni kecil harus berjualan koran keliling sebelum berangkat sekolah. Sedangkan pulang sekolah dirinya keliling menawarkan jasa semir sepatu. Hal itu digeluti Antoni hingga dirinya kelas 3 sekolah menengah pertama. Dan karena pekerjaannya itu Antoni kecil bertemu dengan Papa Gary. Papa Gary yang melihat ada beberapa anak mengepung Antonio untuk merampas uang hasil jualannya, merasa tergerak untuk menolong Antonio. Dan setelah mendengar kisah hidup Antonio, Papa Gary menyekolahkan Antoni di tempat yang sama dengan Geva di sekolah menengah atas yang bertaraf internasional. Antonio juga dikuliahkan oleh Papa Gary namun beda universitas dengan Geva dan itu atas permintaan Antonio. Bila Geva kuliah di luar negeri sampai dia meraih gelar master dan doktornya.
Antonio milih berkuliah di dalam negeri sampai bergelar master, setelah itu langsung terjun bekerja di perusahaan Gakor. Wanita itu kata Geva. Aku dan Ivana tadi bertemu dengannya di restoran pas makan siang, imbuhnya lagi. Geva pun akhirnya menceritakan apa yang tadi terjadi di restoran saat jam makan siang sehingga membuat mood Geva berantakan. Kamu harus bertindak lebih tegas lagi dengannya, Gev. Kalau tidak aku yakin akan terjadi masalah dengan pernikahan kamu, kata Anthony. Kalau boleh jujur ya, Gev, jujur aku lebih setuju kamu dengan Ivana dibandingkan dengan Rosalind. Sambungannya lagi mengeluarkan pendapatnya. Jangan sampai kamu melepas berlian demi batu kerikil yang tak berharga, Gev, imbuh Antonio. Gak akan, Aku juga sudah cinta dengan Ivana dan rasa cintaku pada Rosa sudah hilang semenjak dirinya pergi, kata Geva. Ya udah, sekarang lebih baik kamu tenangin dulu pikiran kamu. Aku keluar dulu, mau lanjutin kerjaan. Pamit Antonio. Seneng banget pakai pakaian yang ada bau parfum mantan, sindir Ivana saat sore hari Geva menjemputnya. Ini bukan begitu sayang. Tadi aku sibuk banget pulang dari makan siang tadi langsung meeting jadi gak sempet ganti baju, kata Geva memberi alasan. Padahal dalam hatinya begitu merutuki kebodohannya, karena moodnya yang benar-benar hancur sampai membuatnya lupa untuk mengganti pakaian. Alasan, decih Ivana yang lalu mengambil handset di tasnya untuk disambung pada ponsel miliknya dan dipakai di kedua tangannya. Ivana lebih memilih mendengarkan musik klasik yang bisa menenangkan hati serta pikirannya sambil memejamkan kedua matanya untuk lebih menikmati. Melihat sang istri seperti itu membuat Geva tak berkata, kata lagi, membiarkan sang istri menikmati apa yang dilakukannya. Merasakan mobil yang ditumpanginya berhenti, membuat Ivana langsung membuka mata dan keluar dari mobil. Tanpa babi bu, Ivana turun begitu saja dan langsung sedikit berlari untuk masuk ke dalam rumah. Fokus Ivana saat ini hanya ingin segera masuk ke dalam kamarnya, hingga ada kedua mertuanya yang berada di ruang keluarga pun seolah tak terlihat olehnya. Ma, Pa, sapa Geva. Geva, itu istri kamu kenapa? Tanya Mama Cecil. Kalian berantem ya, tebak Mama Cecil lagi. Itu, enggak kok Ma, kata Geva. Awas saja kamu kalau sampai nyakitin hati mantu Mama, gak bakal Mama maafin, kata Mama Cecil. Apapun masalah yang ada di antara kalian, cepat selesaikan. Jangan biarkan berlarut-larut hingga masalah itu akan semakin membesar, nasihat Papa Gary. Selesaikan dengan kepala dingin, jika Ivana keras maka kamulah yang harus melunak, jangan sama keras, karena gak bakal ketemu titik temunya, saran Papa Gary lagi.
Sudah sana cepat susul istri kamu, kata sang papa. Iya pak, jawab Geva. Geva lebih memilih duduk di sofa sambil membuka satu persatu apa yang menempel di tubuhnya sambil menunggu Ivana yang sedang di dalam kamar mandi. Tanpa kata, Ivana langsung melenggang begitu saja masuk ke dalam ruang ganti tanpa menghiraukan pada suami yang menatap dirinya sedari keluar dari kamar mandi. Geva membuang nafasnya dengan kasar lalu gantian masuk ke dalam kamar mandi. Sayang, sudah dong marahnya, kata Geva begitu selesai mandi dan berganti pakaian. Geva langsung memeluk tubuh Ivana yang berdiri di balkon kamar dari arah belakang. Aku gak marah, cuma kesel, kata Ivana. Ya udahan dong keselnya, ralat Geva. Tapi aku seneng deh kalau kamu kayak gini, kamu cemburu kan, goda Geva. Enggak, siapa juga yang cemburu, sanggah Geva. Iya aja gitu loh yang. Karena itu tandanya kamu cinta sama aku, kata Geva lagi. Enggak, aku enggak cemburu, kata Ivana lagi. Beneran nih gak cemburu, yakin, goda Geva lagi. Ih, kamu nyebelin mas, kata Ivana dengan tangan yang mencubit tangan Geva yang melingkar di perutnya. Oh sayang, sakit, kok dicubit sih, protes Geva. Biarin, sahut Ivana. Sakit mas, desis Ivana setelah beberapa saat. Itu balasan dari aku, kata Geva seusai menyesap leher Ivana seperti vampir hingga meninggalkan jejak warna merah di sana. Sudah ya jangan marah lagi, kata Geva. Sahut Ivana. Sayang, nanti siang kamu ke perusahaan aku ya, kita makan siang bersama di ruangan aku, kata Geva saat mereka berdua masih bersiap pagi ini. Kok tumben? Tanya Ivana dengan memincingkan sebelah alisnya. Aku hari ini sibuk banget, jadwal banyak yang mepet jadi gak bisa keluar, jawab Geva. Kalau sibuk kita makan sendiri saja, gak apa-apa kok, kata Ivana. No, aku ingin makan siang berdua sama kamu, jadi kamu harus datang ke perusahaan, sahut Geva dengan cepat. Baiklah, jawab Ivana pada akhirnya. Oh iya, nanti mau aku bawakan apa untuk makan siang mas, tanyanya. Gak usah, nanti biar aku minta sekretaris aku, buat pesenin makanan untuk kita, sahut Geva. Kamu cukup bawa diri kamu aja dengan selamat sampai di perusahaan dan nanti kamu akan dijemput oleh salah satu supir perusahaan, kata Geva lagi. Sudah yuk turun ke bawah. Pasti mama sama papa sudah nungguin kita untuk sarapan, ajak Ivana. Ayo, aku juga ada meeting penting pagi ini, sahut Geva. Apa kalau kamu gak usah antar aku aja, biar aku sama supir. Kalau kamu memang sedang sibuk, kata Ivana yang tak ingin menjadi beban untuk sang suami.
Kasihan juga melihat Geva yang harus mengantarnya terlebih dahulu sementara dia ada rapat pagi. Gak, sesibuk-sibuknya aku, tetap kamu prioritas utama buat aku sayang, tolak Geva. Dan kata Geva yang sesimpel itu, sudah bisa meluluh lantahkan hati Ivana, sehingga membuat wajah sang empunya merona serta hatinya berbunga-bunga. Buru amat Bu, kata Mela saat melihat Ivana yang terburu-buru memasukkan ponselnya ke dalam tas. Mau kemana? Tanyanya. Karena pasalnya walaupun teman satu profesinya itu dijemput makan siang sama sang suami, tak terburu-buru seperti ini. Aku mau makan siang di perusahaan gak? Jawab Ivana. Biasa Pak Bos lagi sibuk, jadi kali ini dari minta aku yang samperin ke sana, sambungnya. Aku pergi dulu ya Mel, soalnya sudah ditunggu supir di bawah, pamit Ivana. Oke, hati-hati, sahut Mela. Nyonya Ivana, panggil sang supir yang sudah menunggu Ivana di depan lobi. Loh Pak Tejo, kata Ivana. Iya saya Nyonya, sahutnya. Kata Mas Geva yang jemput supir kantor, kok jadi Bapak? Tanya Ivana. Saya gak tahu Nyonya, yang jelas tadi Tuan Muda menghubungi saya untuk menjemput Nyonya dan mengantarkan ke perusahaan, jawab Pak Tejo. Mari Nyonya, katanya lagi. Ivana pun menurut dan langsung naik ke dalam mobil yang akan mengantarkannya ke tempat di mana suaminya mengais rezeki. Sudah sampai Nyonya, kata Pak Tejo setelah mereka beberapa menit berkendara. Oh iya, terima kasih ya Pak, ucap Ivan dan langsung keluar dari dalam mobil. Sementara Ivana masuk ke dalam perusahaan, Pak Tejo lebih memilih memarkirkan kendaraannya kemudian pergi mencari makan siang. Maaf Nona hendak kemana dan mencari siapa? Tanya salah satu security. Saya ingin bertemu dengan suami saya Pak, jawab Ivana. Silakan hubungi suami Anda dan memintanya untuk datang menghampiri Anda di sini. Karena tak diperkenankan untuk karyawan membawa orang di luar pegawai untuk masuk ke dalam ruangannya. Kata sang security memberitahu. Baiklah, kalau begitu saya akan menghubungi suami saya, terima kasih. Ucap Ivana yang kemudian berjalan ke arah kursi tunggu. Semua karyawan memang harus mematuhi peraturan itu. Baik karyawan biasa, bahkan para manajer sampai jajaran direktur pun tak diperkenankan menerima tamu luar di ruangannya. Di perusahaan sudah disediakan ruangan di dekat lobi untuk menerima tamu. Hanya pemilik perusahaan saja yang bisa menerima tamu pribadi di ruangannya. Sayang, kok gak langsung ke ruangan aku aja? Kata Geva yang menghampiri Ivana di kursi tunggu. Aku hanya mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan ini, jawab Ivana. Tapi hal ini tak berlaku padamu yang merupakan istri dari pemilik perusahaan.
kata Geva dengan tangan yang membelai pipi Ivana sedangkan yang satunya merengkuh pinggang ramping sang istri. Gerak-gerik yang ditunjukkan Geva membuat para karyawan yang sedang berlaku lalang di lobi menjadikan bos mereka sebagai pusat perhatian. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena Geva yang mereka kenal dengan sosok yang lumayan dingin. Berubah 180 derajat ketika berhadapan dengan wanita yang ada di depannya saat ini. Sudah, yuk masuk ruangan aku, ajak Geva. Bersambung.